menganalisis dengan beban gravitasi saja dan dengan beban gempa ya. Mulai dilihat apa beda dari semua itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan tentang materi yang sudah kita bahas. Tidak ada. Belum ada, Pak. Baik. Ya, tadi saya kirimkan materi baru ya untuk kita bahas hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas prosedur. Ini saya tuliskan metode ya, tapi sebenarnya kalau di SNI ini namanya prosedur, bukan metode ya. Oke lah, sama saja ya. Mengenai prosedur analisis spektrum respons ragam. Jadi kadang-kadang disebut spektra, kadang-kadang disebut spektrum, itu artinya sama saja ya, tidak perlu dipermasalahkan di situ, sama saja. Spektrum sendiri yang dimaksud adalah respon maksimum. Jadi respon spektrum itu respon maksimum. Jadi kalau kita perhatikan sedikit loncat ke sini ya. Nah, ini adalah model 2 dimensi yang dianalisis secara dinamik, maka akan terlihat beberapa respon yang bisa diberikan oleh sistem yang kita analisis. Nah, kita sebut di sini ada ragam 1 atau mod 1, ragam 2 atau mod 2, dan seterusnya. Yang semua ini bisa terjadi. Jadi yang sebenarnya terjadi pada sebuah getaran dari sistem struktur adalah semua ini terjadi secara bersamaan. Jadi mod 1 atau ragam 1 ditambah mod 2, ragam 2, dan seterusnya ya. Melibatkan semua ragam yang mungkin diberikan oleh struktur yang kita tinjau. Tetapi pada umumnya yang dominan adalah ragam 1. Tetapi seberapa dominan? Nah, ada kalanya ragam 2 dan 3 dan seterusnya itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tapi ada saatnya tidak. Ada saatnya dia cukup besar. Nah, ketika ragam 1 atau mod 1 ini sangat dominan, sehingga ragam 2, 3, dan seterusnya bisa diabaikan, maka kita boleh menggunakan prosedur analisis gaya lateral ekivalen. Karena yang lain boleh diabaikan. Tetapi ketika tidak bisa diabaikan, maka kita beralih ke prosedur yang lain yang akan kita bahas hari ini, yaitu spektrum respon ragam. Atau prosedur yang satu lagi, yaitu prosedur analisis riwayat waktu. Nah, jadi intinya sebenarnya bahwa metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu gaya lateral ekivalen, itu sebenarnya terbatas penggunaannya. Ketika ragam 2, 3, dan seterusnya cukup besar sehingga tidak bisa diabaikan, maka prosedur gaya lateral ekivalen tidak boleh lagi digunakan. Jadi aman bagi kita kalau kita sudah mempelajari metode yang kedua ini, yaitu metode analisis respon ragam ya, karena pada kondisi apapun bisa digunakan ya. Jadi kita mulai dari sini. Jadi yang disebut sebagai metode analisis spektrum respon ragam ini sebenarnya termasuk metode analisis dinamik. Jadi kalau sebelumnya kita pernah kenalkan 3 prosedur perhitungan ya. Yang pertama adalah prosedur gaya lateral ekivalen, itu metode statik namanya. Karena itu dulu disebut metode statik ekivalen. Metode statik yang ekivalen dengan dinamik, begitu ya. Nah, 2 yang lain, yaitu metode analisis spektrum ragam dan analisis riwayat waktu, itu termasuk metode dinamik. Nah, karena analisis dinamik ini belum kita pelajari, kita loncati ya, kita loncati. Jadi yang kita pakai adalah pemanfaatannya saja. Dasar ilmunya tidak kita pelajari.
Nah, karena sekarang dengan adanya software, maka kita bisa serahkan analisis dinamiknya ini kepada softwarenya. Sehingga kita bisa manfaatkan saja untuk prosedur analisis respon spektrum ragam ini. Jadi teknis analisis dinamiknya kita serahkan kepada software. Tetapi kita harus tahu, kita harus paham kapan software melakukan kesalahan dan kapan menghasilkan analisis yang benar. Baik, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, metode ini bisa digunakan pada semua kategori desain seismik, tidak dibatasi, dan pada semua sistem struktur. Ya, jadi kalau metode bilateral ekivalen itu terbatas, ada sistem struktur yang tidak boleh dianalisis dengan metode itu. Kalau yang kedua ini, metode analisis spektrum respon ragam, ini boleh digunakan untuk menganalisis sistem struktur apapun. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah merupakan jumlah dari respon maksimum masing-masing ragam getar. Jadi kalau tadi saya gambarkan seperti ini, ya, jadi kalau metode bilateral ekivalen itu mengambil satu saja, yaitu yang ini. Nah, sedangkan kalau metode yang kedua, analisis respon spektrum ragam itu, ini ditambahkan semuanya. Ditambahkan gitu ya, sampai melibatkan sejumlah ragam getar yang mencukupi. Nah, itu bedanya ya. Jadi beda pertama, bilateral ekivalen itu metode statik. Sedangkan metode yang kedua ini dinamik. Beda yang kedua, kalau kalau metode bilateral ekivalen itu cukup dilakukan dengan ragam satu saja, sedangkan yang kedua ini dengan menjumlahkan ragam satu dengan ragam-ragam yang lain. Itu beda yang kedua. Tolong dipahami ya, jadi prinsip semacam ini saya ingin mulai menjadi pola pikir mahasiswa Polban ya, tidak langsung apa-apa dihitung, tidak. Pahami dulu prinsipnya, baru kemudian dikerjakan. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, metode ini tidak boleh menghasilkan Bézier atau kayak geser dasar yang kurang dari hasil perhitungan dengan metode bilateral ekivalen. Jadi tetap, meskipun kita menghitung dengan metode yang kedua ini, analisis spektrum respon ragam, metode bilateral ekivalen tetap dilakukan, tetapi hanya sampai Bézier-nya saja untuk dibandingkan dengan hasil Bézier dengan menggunakan prosedur yang kedua ini. Nah, berikutnya lagi, tadi sudah saya katakan bahwa ini melibatkan sejumlah ragam sehingga mencapai persyaratan tertentu. Nah, artinya sampai ragam keberapa perhitungan harus dilakukan, itu nanti kita lihat ada persyaratan yang harus dicapai. Nah, kalau persyaratan ini sudah tercapai, maka jumlah ragam yang dianalisis dianggap sudah mencukupi. Ini adalah prinsipnya. Ini adalah beda utama dibanding dengan metode bilateral ekivalen. Baik, nah ini sudah kita bahas ya. Nah, nanti yang kita inputkan ke dalam software adalah ini. Jadi kalau pada prosedur bilateral ekivalen, yang kita inputkan adalah beban geser pada masing-masing lantai, artinya ada perhitungan manual dulu yang cukup banyak yang harus kita lakukan, sedangkan pada metode ini, spektrum responnya ini yang langsung diinput ke dalam softwarenya. Jadi sebenarnya, metode perhitungannya lebih mudah sebenarnya dibanding bilateral ekivalen. Tetapi memang karena bilateral ekivalen itu statik, jadi lebih mudah dipahami. Kenapa seperti itu? Lebih mudah dipahami ya. Nah, kembali ke sini tadi bahwa ada sejumlah ragam yang harus kita perhitungkan ya. Ini adalah model 2 dimensi. Sehingga dengan mudah kita bisa gambarkan bahwa kira-kira pada kondisi normal jumlah ragam yang ada adalah 3. Karena masanya ada 3. Untuk struktur 2 dimensi. Nah, kalau untuk 3 dimensi, jadi kalau misalnya
bidang gambar ini adalah bidang XZ misalnya ya. Kalau 3 dimensi maka ada bentuk juga seperti ini pada bidang YZ, berarti 6. Kemudian ada torsi. 6 lagi, 3 lagi. Jadi ada 9 minimum ya. Minimum ada 9 ragam untuk sistem semacam ini yang dianggap sebagai model 3 dimensi. Jadi pertama ada model seperti ini, ada ragam seperti ini pada arah X. Kemudian ada ragam seperti ini pada arah Y, 6 ya. Nah, kemudian ada lagi rotasi. Nah, rotasinya misalnya seperti ini. Semuanya satu arah misalnya ya. Nah, kalau semuanya satu arah berarti identik dengan respon yang ini. Tetapi torsi. Ya, tetapi torsi. Nah, sekarang berbeda ketika yang terjadi adalah torsinya berikutnya itu ada satu yang begini. Nah, berarti menyerupai atau identik dengan ragam yang ini. Nah, kalau berikutnya lagi ada yang bentuknya begini. Ini begini, yang lantai ketiga begini juga. Nah, maka ini menyerupai atau identik dengan ragam yang ini. Ya, jadi kalau sistem 3 buah massa ini kita analisis sebagai model 3 dimensi, akan menjadi ada 9 buah ragam ketar ya, minimum seperti itu. Baik. Nah, kalau kita nyatakan di dalam model 3 dimensi, maka kira-kira gambarannya seperti ini. Kita lihat di sini mood satunya ya. Mood satunya adalah pada arah X ya, translasi. Mood 2-nya arah Y, translasi. Dan mood 3-nya rotasi. Ya, jadi ini yang ideal ya. Jadi ini kalau saya gambarkan mood satunya ini begini. Mood 2-nya begini, gitu kan. Mood 3-nya begini. Semuanya searah ya. Ini berarti ini mood 1, mood 2, mood 3. Mood 3 ya. Semuanya searah. Nah, kalau dilanjutkan seperti apa mood 4-nya? Nah, idealnya mood 4-nya adalah dia menjadi oke, sebentar. Mood 4-nya mestinya modelnya kira-kira adalah begini. Ya, ini juga sama. Ini begini. Yang ini dan ini. Nah, ini berarti yang biru ini adalah mood 4, ragam 4, ragam 5, ragam 6. Nah, kalau ditambah lagi, bagaimana dengan ragam ke 7 sampai 9? Maka ragam 7-nya kira-kira begini. Ya, ini ragam 7. Ini sama. Kira-kira bentuknya begini. Ragam 7. Dan ini adalah 1, 2, 3. Ya, ini adalah, ini ragam 8. Ragam 8. Ini ragam nomor 9. Nah, jadi normalnya setiap satu lantai itu memiliki 3 ragam, yaitu 2 translasi dan 1 rotasi. Sehingga kalau model seperti ini jumlah lantainya 1, 2, 3, 4, 5, maka minimal dia mempunyai 15 ragam ketar ya, atau 15 mood shape. Nah, sekali lagi yang harus kita yakini adalah yang saya gambarkan dengan merah itu.
Mood 1 dan mood 2-nya harus translasi. Mood 3-nya harus rotasi. Sebenarnya boleh mood 1 atau mood 2-nya rotasi boleh. Tetapi analisisnya harus dilakukan dengan prosedur yang ketiga, yaitu analisis riwayat waktu. Itu dari sisi prosedur. Yang pasti adalah bahwa kalau mood 1 atau mood 2 itu rotasi, maka kolom-kolomnya akan didominasi oleh sebuah gaya dalam berupa torsi yang besar. Dan itu tentu saja mengakibatkan struktur kita tidak ekonomis, tidak efisien. Nah, jadi kondisikan kalau kita membuat desain, ya mood 1 dan 2-nya adalah translasi. Kalau ternyata rotasinya masuk ke mood 1 atau 2, maka strukturnya diperbaiki dulu. Sudah saya jelaskan bagaimana memperbaiki, yaitu meningkatkan kekakuan elemen-elemen struktur yang paling luar, yang paling jauh dari sumbu denah. Nah, itu akan dari pusat denah. Itu akan mengakibatkan kekakuan rotasi yang besar. Baik. Kemudian nah ini ya kelanjutannya ya. Mood 4, mood 5, mood 6 ya. Jadi kembali translasi, dan rotasi ya. Baik. Nah, karena kita mempunyai beberapa ragam seperti ini yang tadi saya katakan, yang harus kita lakukan adalah menjumlah ragam 1 ditambah ragam 2 ditambah ragam 3 ya. Nah, persoalannya adalah bahwa periode getar masing-masing ini berbeda. Ya, T1 lebih besar daripada T2. T2 lebih besar daripada T3. Nah, artinya gerakannya ini tidak bersama-sama. Jadi ketika mood 1 masa 3 ini mencapai titik ini, tidak berarti tepat pada saat itu masa 2 mencapai titik ini. Karena periode getarnya berbeda. Kalau periode getarnya sama, ya bisa terjadi. Ketika masa 3 mencapai ini pada mood 1, maka pada mood 3 dia tepat juga pada saat yang sama mencapai ini. Pada saat yang sama mencapai ini, gitu ya. Tetapi T-nya berbeda. Jadi tidak dengan mudah kita katakan seperti itu. Satu, yang kedua, arahnya kan juga tidak selalu sama. Ketika mood 1 mengakibatkan M3 bergerak ke kanan, bisa jadi ini malah bergerak ke kiri. Ya, nah jadi sangat susah untuk menjumlahkan seperti itu. Ya, sehingga diperlukan beberapa metode yang disepakati dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Nah, kalau yang paling benar ya dijumlahkan setiap waktu, dan itu berarti kita harus menggunakan prosedur yang ketiga, yaitu prosedur analisis riwayat waktu. Nah, karena persoalan itu, maka muncul beberapa metode penjumlahan respon ragam. Yang pertama yang disebut sebagai sum of the absolute values. Nah, artinya kalau kita mempunyai n buah respon, ya, n buah ragam, maka cara menjumlahkannya adalah nilai maksimumnya itu dianggap merupakan jumlah dari harga mutlak. Respon 1, respon 2, respon 3, dan seterusnya ya. Jadi kalau kembali ke sini, berarti ini jumlah langsung ini plus ini ya. Maksimum dari masing-masing dan arahnya dianggap sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri ya. Berarti ini juga sama, yang ini dianggap ini plus maksimum yang di sini begitu ya. Itu yang disebut metode yang pertama, yaitu metode SAV, sum of the absolute values. Jadi nama mungkin bisa berbeda ya, tapi intinya adalah ini. Respon maksimumnya merupakan jumlah dari harga mutlak respon maksimum masing-masing ragam. Nah, ini kan berarti kita yakin sekali bahwa akan terjadi tadi respon maksimum pada arah yang sama pada saat yang sama.
Nah, metode ini sebenarnya kurang realistis karena itu sangat jarang dijumpai respon yang bertepatan semacam itu. Yang lebih realistis adalah ini. Jadi yang disebut metode SRSS, ini namanya baku kalau ini ya. Kalau ini kadang-kadang namanya berbeda. Ini namanya baku. Square root of the sum of the squares. Jadi jumlah dari akar ya. Jumlah dari akar pangkat 2 dari respon yang dipangkatkan 2. Jadi ini akar dulu, akar pangkat 2 ya. Kemudian masing-masing dipangkatkan 2 dan dijumlahkan. Itu adalah metode dari SRSS. Square root of the sum of the squares. Yang ketiga, ini juga metode yang disepakati, seringkali dipakai ya, yang disebut sebagai CQC, Complete Quadratic Combination. Ini sedikit lebih rumit ya, perhitungannya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai N buah respon, maka kita lakukan penjumlahan seperti ini. Jadi kalau kita mulai dari RI, respon ke I gitu ya, yang bergerak dari C dulu ya, C dari 1 ke N, maka kita mulai dari I-nya 1 misalnya, J-nya 1 sampai N, maka ini R1 dikalikan rho 1J, dikalikan respon ke J-nya. Di mana rho-nya adalah seperti ini. Oke. Nah, nanti di ITEPS misalnya, kita bisa memilih, kita menggunakan metode apa. Apakah SRSS atau metode CQC ini. Ya, nah, kita ikuti saja apa yang ada di ITEPS, nanti kita pilih apa yang sudah ada di situ ya. Nah, saya kira teorinya itu saja dulu. Kemudian kita bisa melakukan praktek dengan softwarenya ya. Baik, sebelum kita ke softwarenya, barangkali ada pertanyaan. Sudah ada. Jangan malu-malu ya bertanya. Begini, kalau yang malu bertanya boleh tanya lewat chat ya. Kalau yang malu nggak terbiasa berbicara gitu, silakan ajukan pertanyaan lewat chat. Bapak izin bertanya. Ya. Mau nanya, jadi tadi kan nambah mode ya Pak, berarti itu teh masuknya ke pembebanan ya Pak? Load combination. Oh bukan. Oh bukan. Bukan load combination, tetapi yang pertama yang jelas kita ganti metode ya. Yang jelas kita beralih metode dari Cayley-Lateral equivalent menjadi metode dinamik, yaitu respons spektra. Nah, adalah sebuah pilihan bagi kita. Apakah kita akan menggunakan, kalau kita pilih satu respon saja, gitu ya, satu ragam saja, berarti yang kita lakukan sama dengan metode statik ekuivalen. Nah, di situ kita boleh menambahkan mode 2, 3, 4, dan selanjutnya, maka berarti kita beralih ke metode respons spektra ya. Tetapi itu bukan kombinasi beban. Kalau kombinasi beban itu adalah analisis gaya gempa ditambahkan dengan beban mati, beban hidup, nah itu kombinasi beban ya. Tetapi analisis gempanya sendiri itu ada pilihan di dalamnya. Kita mau menggunakan sampai dengan ragam keberapa. Nah itu ya, jadi ragamnya tadi masuk di dalam bagian gaya gempanya. Kombinasinya nanti adalah antara gaya gempa dengan beban hidup, beban mati, dan selanjutnya. Itu kombinasinya. Baik, silakan kalau ada yang lain. Bapak mau maaf sebelumnya kalau tadi udah dijelasin juga, kalau Mila sendiri masih belum paham tentang konsep kenapa sih harus ditambah gitu modenya, Pak? Oh iya, baik. Kenapa harus ditambah ragamnya atau moodnya ya, baik. Ya, jadi kembali ke sini ya, bahwa secara alami semua ragam getar ini terjadi. Ya, jadi pertama begini, kita dalam gambar yang paling kiri ini memodelkan sistem strukturnya menjadi cantilever dengan beberapa massa. Ini secara teoritis disebut sebagai konsep massa tergumpal.
atau lam-mas. Lam-mas gitu ya. Massa yang tergumpal. Nah, padahal kenyataannya belum tentu seperti ini. Bagaimana kalau tiang bendera? Tiang bendera saja yang cantilever gitu ya. Nah, tiang bendera ini masanya terbagi rata. Tidak bisa dipisah-pisah seperti ini gitu ya. Tiang bendera ini masanya terbagi rata. Berarti sebenarnya tiang bendera ini bukan sesuatu yang simple ya. Ini sangat kompleks ini. Karena masanya terbagi rata, berarti dia mempunyai ragam getaran yang sangat banyak. Nah, kalau kita misalnya pukul ujung atasnya gitu ya, maka getarannya akan terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, kenapa harus dijumlahkan adalah, sekarang tinggal dibandingkan, apakah yang kedua ini, yang ketiga ini, dan selanjutnya jauh lebih kecil daripada ini, daripada yang pertama. Kalau iya, kalau jauh lebih kecil ya sudah diabaikan saja. Itulah yang dilakukan dengan metode gaya lateral ekivalen. Tapi kalau ternyata yang kedua, ketiga ini cukup besar, meskipun tetap lebih kecil daripada ragam 1, tapi kalau cukup besar kan tidak bisa diabaikan. Menjadi berbahaya kalau diabaikan. Karena sebenarnya pengaruhnya cukup besar. Begitu ya, jadi ya harus diperhitungkan. Coba kapan-kapan coba sendiri di rumah ya. Jadi misalnya coba gantungkan sebuah benda tapi jangan yang terlalu berat ya. Bendanya yang ringan saja. Misalnya sebuah penghapus kecil gitu ya, penghapus kecil. Digantungkan di sebuah tali yang talinya cukup berat. Kalau benang kan terlalu ringan ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah apa misalnya ya yang ringan, kemudian digantungkan di katakanlah tali rafia misalnya ya. Nah, kemudian ini dipegang ke sini, dilepas. Maka gerakannya seperti ini, seperti ragam 1. Tapi coba kalau dipukul, maka getarannya si benangnya talinya ini mungkin begini getarannya ya. Nah, itu terjadi. Jadi apakah bisa diabaikan atau tidak tergantung besarannya. Nah, untuk struktur-struktur tertentu ini boleh diabaikan karena kecil. Nah, itulah yang dijelaskan ketika kita boleh memilih metode gaya lateral ekivalen itu kan ada beberapa kriteria. Nah, coba kita kembali ke sana ya. Ada beberapa yang membolehkan, jadi beberapa kondisi yang membolehkan kita melakukan analisis dengan metode gaya lateral ekivalen. Nah, ini kan. Ini ya. Ini kan sistem struktur ya. Dan kategori desain seismik yang mempengaruhi boleh atau tidaknya digunakan metode gaya lateral ekivalen. Berarti pada semua kondisi ini ya, ini ragam 1 sangat dominan, ragam 2, 3 dan selanjutnya kecil, sehingga boleh digunakan metode gaya lateral ekivalen yang ini karena mode 2, 3 dan selanjutnya kecil. Tetapi pada kondisi yang ini tidak boleh. Tidak diizinkan. Nah, artinya dalam hal ini ragam 2, 3 dan selanjutnya cukup besar, tidak bisa diabaikan. Tidak aman untuk diabaikan, ya. Sehingga ragam-ragam yang ada semuanya harus dijumlahkan. Baik, kira-kira seperti itu jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada satu lagi, Pak. Ya, baik, silakan. Untuk batasan kita itu mengabaikan atau tidaknya tuh ada batasan angka mutlak nggak, Pak? Atau gimana nanti perhitungan? Bukan angka mutlak, tapi ini tadi. Ini tadi ya. Oh iya, Jadi, Pak. ya. Jadi ini saja. Pertama, kategori desain seismik. Ya. Jadi kalau B dan C, ini kok strukturnya apa saja, boleh digunakan metode apa saja, termasuk metode gaya lateral ekivalen. Ya. Kalau B dan C, boleh pakai ini, tanpa melihat strukturnya seperti apa. Tapi kalau D, E, atau F, maka kita lihat dulu strukturnya. Ini misalnya ya, tidak lebih dari 2 lantai. Kemudian tidak lebih dari 48. Jadi kalau masuk ke sini, tetapi tingginya 60 meter, berarti kan sudah tidak boleh.
menggunakan ini ya, tidak harus menggunakan yang lain. Nah, kemudian ini misalnya ya, ada ketidakteraturan yang nanti kita kenalkan ya, ketidakteraturannya seperti apa. Nah, ini juga tidak boleh. Tetapi pada semua kondisi, maka dua metode ini boleh digunakan. Ya. Apapun kondisinya, apapun kategori desain seismiknya, dan apapun sistem strukturnya, maka dua metode ini boleh digunakan. Karena itu saya merasa perlu untuk memperkenalkan metode yang ini. Ya, supaya nanti kondisi strukturnya seperti apapun tetap bisa melakukan analisis. Kalau ini kan terbatas. Ketika strukturnya sampai di sini tidak bisa digunakan. Gitu ya. Iya, Pak. Paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke penggunaannya ya. Coba saya minta salah satu men-share e-tabs-nya ya, model e-tabs-nya. Kita akan lakukan analisis dengan metode respon spektrum. Ya, silakan. Siapa yang akan men-share model e-tabs-nya? Saya saja, Pak. Ya, boleh, Putra. Yang lain jangan malu-malu ya. Ya, silakan Putra. Sebentar ya. Ya, silakan. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, sekarang begini. Ini nama datanya adalah apa? PSBG itu ya. Nah, sekarang di save as dulu, Putra. Diganti nama ya, save as dulu. Jadi model yang pertama adalah digunakan untuk metode gaya lateral ekivalen. Sekarang model yang kedua ini kita pakai untuk respon spektra. Ya, kita save as dulu ya. Baik. Sekarang kita mulai dari persiapan untuk bebannya dulu. Jadi coba kita mulai dari, tolong dicatat ya langkah-langkahnya ya. Dari define, kemudian load pattern. Nah, sekarang yang gempa X, gempa Y itu kita ganti. Sorry, seismik sudah betul ya? Oke, sudah betul ya. Seismiknya sudah betul ya, baik. Oke, tutup dulu karena gempanya sudah masuk ya, tutup dulu. Sekarang kita masuk ke load case-nya. Load case. Ya. Nah, gempa X-nya kan linear statik itu. Itu yang harus kita ganti. Modify. Sebentar ya. Scale factor. Sebentar. Nah, itu diganti dengan respon spektrum, betul. Ya, oke. Nah, stop dulu ya. Stop dulu. Sekarang kita lihat ya, yang di atas itu ada modal, itu artinya yang atasnya lagi. Nah, itu di bawahnya, sorry, bentar ya biar kelihatan. Ya, ini ada modal ya. Modal ini artinya kita melakukan analisis dinamik ya. Kemudian CGC, nah ini berarti adalah cara penjumlahan yang Anda pilih yang tadi sudah kita bahas ya. Tapi ada dua yang dia gunakan, yaitu ada SRSS-nya. Ini saya belum membuka nih pada kondisi apa dia memakai CGC, pada kondisi apa memakai SRSS ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya di sini ada modal damping ya. Ini biarkan saja, karena memang pada umumnya redaman yang diakibatkan oleh material struktur, yaitu biasanya adalah baja dan beton itu, nilainya adalah 5% atau 0,05 ya. Jadi biarkan saja seperti itu. Baik, kalau begitu, nah ini sekarang ya.
eksentrisitas diafragma. Ini 0, ini artinya bahwa pusat massa dan pusat kekakuan itu selalu berimpit. Jaraknya 0, gitu ya, berimpit. Nah, padahal itu adalah kondisi ideal yang sangat sulit untuk dicapai karena beban hidupnya kan bergerak terus ya. Jadi artinya pusat massanya juga bergerak terus. Nah, biasanya ini kemudian diberikan angka 5% dari denah. Jadi maksudnya begini. Kalau kita mempunyai denah seperti ini misalnya ya. Kemudian ini diketahui merupakan pusat massanya di sini, pusat kekakuannya di sini misalnya, maka dianggap pusat massanya itu jauhnya adalah 5% dari denah, dari lebar denah. Jadi kalau misalnya ini lebar denahnya kan, untuk gempa arah X misalnya, ini lebar denahnya, maka dianggap bahwa ada eksentrisitas bawaan yang jauhnya adalah 5% dari lebar denah. Ya, karena itu kita plotkan ya bahwa sekarang dimodifikasi, modify yaitu oke. Nah, tuliskan di atas ini yang 0 itu menjadi 0,05. Add. Nah, gitu ya. Oh, sorry. Itu ternyata hanya masuk pada lantai 6 saja. Bentar ya. Jadi mestinya ini 6 lantai ya modelnya Putra ya. 1, 2, Iya, 3, Pak. 4, 6. Ya, oke. Ya, jadi mestinya ke semuanya ya. Atau coba kalau di klik di override coba. Override yang di bawahnya override. Yang mana, Pak? Bentar ya. Ini masih ada yang mau masuk sebentar. Bentar ya. Nah, coba diklik ini. Ini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Baik. Ya, kalau begitu ya diklik satu persatu kalau begitu ya. 5 lantai. 6 lantai, sorry. Samakan semua. Sama, 0,05 juga. Oh, sorry. Mungkin begini ya. Kalau sudah ditempatkan satu di atas, itu sudah semuanya sudah otomatis. Jadi delete saja, delete semuanya. Delete ya, oke. Karena itu kan sudah semuanya itu berarti ya. Oke saja, langsung berarti sudah selesai. Oke. Klik. Nah, sebentar ya. Nah, kan sudah berubah itu. 0,05 untuk semua diafragma kan. Nah, berarti sudah masuk ya. Oke. Nah, sudah kalau begitu keluar dari situ. Oh, oke, ini masih belum lengkap ya sudah. Yes dulu yes. Kemudian cancel saja dulu ya. Nah ini masih. Oke, sebentar. Kita ulang, Putra. Kita ulang. Ada yang lewat tadi ya. Jadi mestinya kita masukkan dulu. Jangan di situ. Cancel dulu. Kita masukkan dulu respon spektranya. Caranya adalah dengan define function respon spektrum. Nah, situ ya. Kemudian di modify, nah itu. Oke, nah sekarang sebentar ya. Atau cancel dulu ya. Cancel dulu. Di bawah ada cancel. Oke, nah kita tambahkan saja. Define function respon spektrum, ditambahkan saja add new function. Itu. Nah, kemudian kita sebentar ya, kita isikan itu datanya di tabel itu. Tabelnya itu, nah itu kita isikan.
Bisa diisikan. Kalau tidak, kalau gitu itu user specify dulu yang di atas. Paling bawah aja. Ya. Oke. Nah, itu yang diganti angka-angkanya. Bisa diganti. Iya, Pak. Ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Baik, kalau tidak bisa, bentar ya. Kalau tidak bisa ya. Itu ada convert to user define yang kiri bawah. Klik. Nah, itu ya. Nah, itu berarti pertama fungsinya dikasih nama dulu, paling atas tuh. Kasih nama dulu. Misalnya respon spektra, ini daerah mana Putra? Di Kalimantan, Pak. Nah, misalnya respon spektra, apalah di Kalimantan sana. Kotanya sebut. Oke. Fraction damping rasionya sudah 0,05 ya. Nah, itu yang diisikan di situ. Nah, bagaimana mengisikannya? Tunggu sebentar ya. Kan kita mempunyai data ya. Mempunyai data respon spektra yang bentuknya seperti ini kan. Nah, karena kita modelkannya begini, kalau ini kan ada yang ke atas ini ya. Nah, ini kita buang, kita ganti begini. Berarti data ini adalah SDS kan? Iya. SDS. Mulai dari 0 sampai TS. Yang TS ini namanya. Jadi berarti diisikan di dalam tabel itu ketika dia periode 0, maka value-nya adalah SDS. Gitu kan? Ketika periodenya TS, maka value-nya adalah juga SDS. Gitu kan? Nah, selebihnya masukkan beberapa titik ya. Beberapa titik begitu yang dihitung dengan cara sama dengan SD1 itu kan? SD1 per T. Nah, begitu caranya ya. Jadi di-inputkan ke dalam tabel itu. Berapa SDS-nya Putra? DS saya itu sebentar, Pak. 0,09, Pak. Silakan tuliskan 0,09 ya. Jadi memang kelihatan ya kalau untuk Kalimantan itu gempanya kecil. Oh, enggak, itu 0 dulu. Yang di kiri 0 itu kan periodenya. 0, yang di kanan 0,09. Value-nya 0,09. Oke. Nah, terus atau begini aja, yang di bawah itu oke, itu ditambahkan add ya, add. Nah, selebihnya itu dibuangi saja dulu. Pilih saja semuanya dulu. Oke. Oh, berarti hilang yang tadi ya. Nah, itu dimodify saja. 0, 0,09. Oke, modify. Jangan di-add, modify. Nah, sekarang baru ditambah. Oh, enggak. Datanya dulu. Periodenya ditambah dulu. Periode. Nah, sekarang TS dimasukkan ke situ. Berapa TS-nya? Sebentar, Pak. Atau bisa dihitung, Putra. SD1-nya berapa?
SD1-nya 0,05, Pak. Nah, TS kan sama dengan SD1 per SDS. Oh iya, Pak. Ya, Udah jadi ada, ini Pak, sama ini, Pak. dengan apa? TS-nya 0,56, Pak. Ya, tuliskan sekarang 0,56 itu tetap 0,9 ya. Tetap itu, tetap. Add saja langsung. Add. 0, berapa? 0,56. Ya. Add. Nah, begitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang tambahkan lagi beberapa titik mengikuti ini. Misalnya 1 misalnya ya. T-nya sekarang 1 misalnya. Periodenya 1 detik. Oh. Ganti saja 1 itu. 1,0. 1,0. Oke. Berarti yang kanan kan SD1 kan? Iya, Pak. Ya, tuliskan SD1-nya berapa tadi? Ya, add. Nah, kan itu kita sudah dapat itu ya? Ya. Dapat kan? Nah, kemudian ditambahkan lagi. Sekarang T-nya berapa? 2 misalnya. 2. Nah, berapa sekarang? Itu adalah SD1 dibagi 2 kan? Oke, betul. 0,025. Tambahkan lagi. Nah, begitu. Sampai katakanlah 4. Nah, 4 detik. Tambah lagi datanya. Oke, berapa? Jadi 0,05 dibagi 3. Sudah, Pak. Nah, kalau dianggap kurang halus ya, boleh ditambahkan lagi. Kalau kita lihat ya gambarnya ya, misalnya dianggap kurang halus, maka tambahkan lagi data yang lain. Misalnya ditambahkan 1,5 misalnya, 1,5. Otomatis dia akan menyelip ya, terselip di antara dua data yang ada. Oke, berapa? 1,5. 0,3 ya, 0,33. D, add. Nah, kan lebih halus ya. Lebih halus kan? Ya, nah, begitu maksudnya ya. Kalau dirasa kurang halus, ditambah data lagi. Baik. Sekarang datanya sudah diberikan nama, redamannya sudah ada. Oke saja. Klik. Oke, ya. Nah, berarti kita sudah sekarang punya respon spektra yang namanya respon spektra rawa apa itu sebenarnya, Putra? Nama kotanya Rawa, Pak. Oh, nama kotanya rawa. Oke. Iya, Pak. Sudah ya? Berarti sudah kita punya satu ini, function kita sudah selesai. Oke, tutup. Oke. Nah, berarti kita sudah memasukkan data berupa respon spektra ya. Jadi tinggal nanti kita bagaimana memasukkannya ke struktur gitu kan. Nah, itu tadi yang caranya adalah define, kemudian load case. Oke, nah sekarang Gemba X-nya kita modifikasi. Nah, pertama load case-nya sudah tetap saja namanya Gemba X, nggak apa-apa. Respon spektrum, betul. Oke. Nah, sekarang sebentar ya. Modal, JGC, SRSS. Nah, itu diganti lagi yang tadi 0 menjadi 0,05. Oke. Sudah untuk semua lantai. Nah, sekarang kita sebentar. Load case name function-nya kok belum masuk ya? Coba add yang di sebelah kanan tabel, add coba. Add. Nah, itu ya. Nah, sekarang dituliskan load type-nya adalah klik coba. Nah, hanya ada percepatan kan? Betul, sudah. Kemudian load name U1 itu artinya adalah translasi ke arah sumbu X. Nah, sekarang berarti ganti fungsinya. Fungsinya
Nah, itu dia. Klik di situ. Nah, berarti sudah masuk ya. Berarti respon spektra kita sudah masuk. Respon spektrum kita sudah masuk. Sekarang scale factor. Scale factor itu berarti kita akan menskalakan gempanya. Kenapa diskalakan? Karena begini, kita ingat bahwa spektra itu, ini adalah SA ya, yang satuannya adalah gravitasi. Satuannya gravitasi. Berarti besaran-besaran ini dibagi dengan gravitasi kan. Jadi kalau misalnya di sini nilainya 1, sebenarnya dia adalah 9,8 meter per detik pangkat 2 kan, tapi dituliskannya 1 di sini. Nah, karena itu harus dikembalikan lagi, dikalikan dengan gravitasinya. Pertama ya, jadi scale factor itu pertama adalah mengalihkan dengan gravitasinya. Keduanya, kita mempunyai faktor keutamaan yang namanya IE. Ini semacam faktor keamanan kan, jadi dikalikan di sini, IE. Tetapi kemudian kita mempunyai faktor lain yang namanya, kita mempunyai faktor lain yang namanya faktor atau koefisien modifikasi respon ya. Jadi itu yang kita juga harus masukkan. Jadi ini IE, kemudian dibagi dengan R. Nah inilah scale factor yang pertama kali kita masukkan. Tetapi hati-hati, satuannya apa? Kalau kita lihat di sini ya, berarti dia hanya memasukkan G-nya saja, ya. R-nya dianggap 1 dan I-nya dianggap 1, tetapi satuannya milimeter per detik pangkat 2. Ya kan? Nah, jadi kita harus yakin sekarang satuannya apa yang digunakan, maka itu menjadi scale factor ini. Nah, E dulu ya, IE dulu. Ini gedung apa, Putra? Gedung kantor, Pak. Gedung kantor, berarti faktor keutamanya 1 kan ya? 1, ya Pak. 1, baik. Jadi IE-nya sama dengan 1. Kemudian sistem strukturnya apa? Misalnya ya, kita mulai dari rangka momen menengah ya. Berapa R-nya dari tabel 12? 5, Pak. 5. Jadi R-nya sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang gravitasinya ya jangan 10 lah ya, kita lebih teliti lagi. Misalnya 9,8 misalnya ya. Atau 9,81 misalnya ya. Ini kan meter per detik pangkat 2. Nah, sekarang Putra menggunakan satuan apa? Kalau misalnya milimeter ya berarti 9.810. Apa satuannya, Putra? Lupa, Pak. Kayaknya meter, Pak. Kalau meter ya berarti sekarang dihitung scale factornya adalah 9,81 kali 1 dibagi 5. 1,96, Pak. Ya, baik. Tuliskan di situ, 1,96. Nah, begitu. Oke. Tapi ini adalah scale factor sementara ya. Tadi kan ketika kita membahas teorinya kan ada persyaratan bahwa Bézier yang nanti dihasilkan tidak boleh kurang dari Bézier hasil perhitungan metode gaya lateral ekivalen ya. Nah, kalau terjadi lebih kecil maka scale factornya ini nanti diganti lagi. Baik. Selesai, tutup. Ini adalah gempa X ya, sudah berubah menjadi respon spektrum. Lakukan hal yang sama untuk gempa Y. Sama kan itu? Sama, Pak. Ya, terus. Oke. Lanjutkan lagi dengan data yang lain. Loh, tadi fungsinya sudah masuk belum ya? Coba dilihat lagi. Sudah, Modify. Pak.
Coba modify dulu. Sudah ya, Ini, jadi Pak. respon saya Sudah, sudah masuk. Nah, itu bukan U1 kan? Arahnya kan Oh iya, U2. Pak. Nah, ya jangan salah, itu U2. Oke. Ya, sudah tutup. Ya, tutup. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik, nah kalau begitu coba lihat